Loh katanya di sini ada bunga yang bisa dimakan, Mbak. Ini saya lihat ada bunga ya. Saya pikir bunganya bisa dimakan, Mbak. Iya, nggak semua bunga yang di sini bisa dimakan. Ini namanya sinopsis. Kalau sinopsis ini nggak bisa dimakan. Ada bunga yang bisa dimakan. Ada. Yuk. Oh, jadi yang ini nggak bisa? Kalau yang ini nggak bisa, cuma buat hiasan aja. Cuma buat hiasan aja. 3 days a holiday, so I can't take my check to the bank. Can I go? Di mana, Mbak? Di sini Ini. yang bisa dimakan ini salah satunya. Oh, ini aster. apa? Ini namanya aster. Oh, cantik ya, ungu. Yang ini nih, Ini apa? marigold. Marigold. Ini yang boleh dimakan. Oh. Nih, coba ini. Nah, coba ini. Ini ya. Kelopaknya yang bisa ini. Ini diambil satu-satu. Oh, diambil. Aku rakus orangnya, Mbak. Si Coba ya. kelopaknya. Nah, Ini ya. jadi si marigold ini biasanya dipakai untuk garnish di makanan-makanan di restoran. Oh, bisa dimakan tapi ya. Aku cobain ya. Rasanya gimana coba? Michelle, Dokter. Ya apa ampun. kabarnya? Baik, dokter apa kabar? Ini saya good boy. Oh, Mbak Intan, ini sebentar. Ini saya lagi lihat tadi kok Michelle pegang bunga. Oke, kalau pegang bunga, oke. Tapi kok terus dimakan itu kenapa? Oh, iya, Lapar. Iya, Kenapa? soalnya aku belum makan, udah nggak makan 14 purnama, jadinya aku lapar, bunga pun jadi gitu. Oh, nah Mbak Intan, emang ini bisa dimakan? Bisa, memang beberapa bunga-bunga yang ada di sini emang edible flower, tapi biasanya bisa dipakai untuk Tadi garnish-garnish apa makanan. namanya? Ini namanya Marigold katanya. Marigold. Oh, iya saya baru ingat. Saya pernah dengar banyak tuh kalau di toko-toko kan dijual tuh ada yang dari ekstrak bunga marigold tadi. Oh, ternyata bunganya ini boleh lihat. Boleh dong, tapi ada bekas liur aku tadi aku makan. Saya coba ya, penasaran ya. Pemirsa juga pasti penasaran apa sih rasanya bunga marigold. Ini benar bisa dimakan ya? Gimana rasanya, Dok? Iya, ada pahit, ada sedikit manis-manisnya, ada getirnya tapi. Tapi kalau yang masih mentah begini biasanya memang untuk hiasan. Oh, ini untuk hiasan. Oh, ternyata ini ciptaan Tuhan ini ternyata banyak sekali manfaatnya. Selain indah, juga banyak manfaatnya. Mau tahu nggak manfaat marigold? Dok. Jadi Kan aku udah makan. Biar aku jadi tahu. marigold ini bersifat sebagai antiinflamasi. Jadi inflamasi itu adalah peradangan. Jadi kalau ada peradangan di tubuh kita, mengkonsumsi dari bunga marigold ini bisa untuk peradangan. Kemudian kalau dia dibikin ekstrak nih, ya dibikin teh nih, ya jadi prosesnya seperti bikin teh, kemudian diseduh, ini bagus untuk pencernaan. Bagus untuk pencernaan, ya Jadi mencegah. kalau susah ke belakang gitu Ya, supaya lancar. ya, jadi gitu mencegah ya. terjadi kanker usus. Kemudian juga bagus untuk tenggorokan nih, kalau kita lagi demam, sakit tenggorokan itu bisa. Kalau ini. demam nih, Dok. Iya. Berarti boleh ya? Boleh. Nah, kemudian untuk perempuan nih, kalau yang ada masalah dengan menstruasinya, nah itu juga bisa mengurangi keluhan nyeri mens. Oh, yang suka sakit. Temanku ada soalnya yang kayak parah. Aku untungnya sih nggak apa-apa ya dok kalau lagi dapat gitu. Ya. Cuma temanku tuh ada yang sampai dia kalau zaman kuliah tuh sampai nggak masuk sehari Ya. pas hari pertama Ya. karena sakit banget. Ya, Bisa. salah ini satu ya. solusinya bisa dengan menggunakan teh dari bunga marigold. Ya, kemudian ini juga bisa untuk mengurangi tadi racun-racun yang ada dalam tubuh kita sebagai detoksifikasi. Nah, kalau buat yang punya bayi ini ya, ini juga bunga marigold ini bisa dibikin semacam minyak gitu ya. Jadi minyak dari bunga marigold. Ini bisa juga untuk kulit. Nah, ini Bisa kulit bikin nih apa, Dok? bisa mengurangi kekeringan pada kulit, ya, melembabkan kulit. Kemudian juga bisa membuat kulit menjadi lebih awet muda. Ya, Bu Intan kan. Nah, kalau dibicara awet muda pasti. Ibu-ibu di rumah senang nih Ya, dengernya. ya, ini bisa untuk mencegah penuaan dini. Kemudian buat yang punya bayi, ya ini untuk mengurangi juga kemerahan di daerah popok bayi, ruam-ruam di popok bayi. Jadi banyak sekali nih manfaatnya bunga marigold ini. Waduh, Mbak Intan, terima kasih nih kita ketemu Mbak Intan. Tapi saya masih mau jalan-jalan lagi nih sama Michelle. Boleh Michelle? Kita jalan, ini masih luas banget di sini, masih banyak bunga-bunga yang lain. Iya. Tinggal dulu, saya mau lihat-lihat Ya. dulu pun yang Mau nanam marigold yang Oh, baru. mari. Oke, terima kasih Mbak Intan ya. Oke, yuk Michelle kita jalan yuk. Wah, bagus banget ya dok. Aduh, asik banget ya. Ini jalan-jalan di Taman Bunga. Aduh, asik banget ya. Memang lihat pemandangan yang indah seperti ini, banyak bunga-bunga, kemudian daun-daun yang berwarna-warni gini ini bikin kita Refresh. refresh. Hilang ya stres-stres semua ya. Iya. Ya, nah, ini bunga-bunga ini juga bisa meningkatkan konsentrasi kita. Kalau mau belajar gitu. Iya, bisa betul. ya, Mau tanpa belajar, konsentrasi. mau fokus sesuatu hal yang kita kerjakan, ya itu ada beberapa tanaman atau bunga yang bisa ditanam atau ditaruh dalam ruangan. Memang nggak semua bisa ditaruh karena memang tidak semuanya baik untuk ditanam dalam ruangan. Nah, dia akan menghasilkan oksigen, dan oksigen ini bagus untuk otak kita sehingga kita mudah berkonsentrasi. Gitu.
Ya. Sebentar. Nih ada tisu. Kenapa misal? Tahu nih dok ya, kayak aku mau flu deh. Mau flu? Sebentar. Ini misal, gini. Kayaknya sih misal bukan flu. Kalau flu beda dengan alergi. Kalau saya lihat sih misal ini kelihatannya alergi. Alergi dok. Alergi. Ini kan di tempat-tempat seperti ini, tempat terbuka, banyak tanaman, banyak bunga-bunga dan juga banyak debu-debu. Ini juga bisa menyebabkan tadi alergi. Jadi gitu bersin-bersin seperti ini. Emang sering alergi seperti ini? Kalau pagi-pagi, aku sih biasanya pagi-pagi kalau bangun tidur emang suka bersin-bersin. Ya. Itu emang alergi sih kayaknya. Itu Dok. alergi ya. Jadi Cuma kalau tiba-tiba siang gini aku kira aku mau flu. Enggak, misal punya bakat alergi. Jadi orang-orang tertentu yang punya bakat alergi, beberapa memang diturunkan, itu biasanya di tempat-tempat yang baru, tempat-tempat yang tidak biasa, atau lingkungan yang baru, itu biasanya akan timbul reaksi alergi tadi. Gitu ya? Iya, jadi ini bukan flu misal. Beda kalau flu, ya memang sih bersin-bersinnya sama ya, cuman penyebabnya beda. Kalau alergi kan karena tadi ada alergen, kita sebutnya ada benda-benda yang tidak biasa yang kemudian tubuh kita bereaksi berlebihan, kemudian timbullah tadi alergi. Kalau flu itu penyebabnya adalah virus. Virus. Ya, virus. Jadi gejalanya sih hampir sama. Virus juga kan benda asing masuk dalam tubuh kita, tapi itu dia akan merusak tubuh kita. Merusak? Pernah flu? Pernah dok. Nah, beda nggak? Saya mau tanya nih sama misal nih, pemirsa juga pasti penasaran. Ada bedanya nggak sih common cold, ya, flu biasa dengan influenza? Flu biasa sama influenza. Iya. Aku kira sama aja dok. Beda. Kan flu-flu juga. Saya mau tanya nih, kalau flu biasanya berapa hari bisa? Bisa paling lama seminggu lah ya, Ya, Dok, biasanya. seminggu. Itu yang Paling normal. Bersin-bersin, Ya. meler gitu. Kalau influenza tuh yang sampai demam itu ya dok? Iya, betul sekali. Iya. Jadi kalau influenza common cold tuh biasa, cuman bersin-bersin, meler, ya paling ada lendir yang keluar dari hidung, tapi tidak disertai demam yang berkelanjutan. Jadi kalau sudah lebih dari 2 minggu, ya kemudian disertai nyeri kepala hebat, Meriang-meriang. gitu meriang-meriang, kemudian mata berair, ya kemudian keluar ingus yang sudah berwarna-warni ya, sudah mulai nggak kuning lagi, sudah mulai kehijauan. Itu hati-hati, itu suatu tanda dari influenza. Ya, jadi Influenza berbahaya dok? berbahaya ya, karena apa? Kalau dia sampai ke otak nih bisa radang selaput otak atau kita sebut dengan meningitis. Itu biasanya keluhannya nyeri kepala yang hebat. Ya, kemudian kalau di daerah sini nih, daerah sinus yang kita sebut dengan sinusitis, itu bisa ada radang di daerah sini. Ya, kemudian kalau sampai ke daerah paru-paru bisa terjadi pneumonia, ya, radang pada organ paru-paru kita. Kemudian kalau masuk ke daerah jantung, itu bisa terjadi radang pada selaput jantung atau kita sebut dengan miokarditis. Berbahaya banget. Bahaya ya, sekali Dok. kalau kena di daerah leher nih, ada kita flu yang sangat berat ya, influenza sangat berat, kemudian dia bisa terjadi pecah pembuluh darah di sekitar leher. Ya ampun. Bisa terjadi stroke gitu. Nah, itu kalau flu biasanya misal ngapain? Kalau flu, biasanya kalau flu tuh aku disuruh minumnya anget-anget, sambil dihirup uapnya tuh kayak minum teh Oke. hangat gitu kan. Terus Terus? kalau tidur tuh karena aku kalau lagi flu tuh biasanya gampang mampet, jadi suka ditumpukin bantal tinggi tuh disuruh mama kayak Iya, tumpuk empat kebayang. gitu. Jadi tidurnya tuh gitu dong. Tidurnya begitu dibantu jadi kayak orang yang itu ya. Jadi sebenarnya itu Biar tujuannya bisa betul. nafas dari hidung, soalnya kalau tidur gini napasnya harus dari mulut. Ya, itu betul sekali yang diajarin sama orang tua Michelle. Jadi itu adalah satu upaya untuk dilakukan untuk membuat pernafasan menjadi lebih lancar. Karena memang kalau ada reaksi benda asing di hidung kita, biasanya akan terjadi masalah pernafasan ya. Biasanya suara kan jadi sengau ya. Itu sebenarnya ada peradangan atau ada pembengkakan di daerah saluran nafas kita ya. Di tubuh stasi kita ada saluran yang menghubungkan telinga, hidung dengan tenggorokan kita. Nah, itu kalau dia meradang maka suara kita atau lagi flu suara kita menjadi berubah. Jadi penanganan tadi betul yang diajarin sama orang tua Michelle, tapi yang paling penting sebenarnya kalau lagi flu atau itu adalah istirahat. Istirahat. Jadi jangan terima job-job terus ya. Tidur aja Tidur. di rumah. Ya, kalau yang normal sih 1-2 hari biasanya akan baik. Kemudian berikutnya banyak minum air putih. Ya, banyak minum air putih. Nah, kemudian ada teknik-teknik nih, beberapa teknik yang misalnya bisa dilakukan kalau memang flu-nya lumayan cukup mengganggu ya, dengan cara menekan di daerah dua alis ini ya. Saya tekan sini ya, kemudian ini lidah kita tekan ke arah langit-langit ya. Rasakan ada geli-geli. Itu sebenarnya sedikit merangsang daerah persarafan di daerah sekitar hidung kita supaya dia bekerja lebih aktif lagi.
Ya itu juga bisa. Tadi dengan duduk setengah duduk, kemudian tarik nafas itu juga salah satu cara untuk mengurangi keluhan sesak nafas. Kalau yang orang ungkepin kepala di ya dihangatkan pakai air panas, terus kemudian dikasih taruh handuk gitu ya juga ada aroma bener, mentol Dok? seperti itu. Itu juga bisa salah satu untuk sebenarnya lebih meredakan di daerah Apalagi sekarang banyak pernafasan. essential oil gitu kan ya, Ya, bisa di ya. Jadi tujuannya tetes itu. Tapi gitu. essential oil juga hati-hati. Kadang-kadang kalau yang tadi alergi, dia bukannya malah baik, tapi dia malah jadi semakin tersumbat. Oh gitu, jadi yang Ya. natural-natural Iya. aja ya. Ya, nah gitu Misal ya. Jadi tadi Misal tuh alergi aja. Yuk kita lanjut jalan-jalan lagi Misal. Ya, oke pemirsa jangan kemana-mana. Saya masih mau jalan-jalan dengan Misal. Tetap di Dr. Oz Indonesia. Yuk. I need you much more than I thought. Makamu saat sedang liburan, tenang, ada pertolongan pertama yang bisa dilakukan untuk meredakan sakitnya. Simak informasinya sesaat lagi.